Yang saya hormati para romo yang bertugas pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali, yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia. Ini namanya saya harus baca ya, karena terlalu orang satu ya, nama satu RT dipakai semua ini ya. Saudara Imadi Darmayasa Sudiarta Ongkot Diputra dan Nita Elvina ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang ikut menyaksikan pemberkatan atau pengukuhan perkawinan, yang berada di belakang mempelai, yang meninggalkan tempat, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan ya, yang memberikan doa restu hadir tempat ini agar mempelai berdua di dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang baru akan selalu lancar, tidak ada satu kendala dan halang apapun. Terimalah segala di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jadi pada pagi hari ini dengan fasilitas yang sangat lengkap ya, semua lancar, mic-nya juga hebat ya, suaranya didukung untuk acara ini. Kemudian dalam satu ruangan ini difasilitasi ada 5 AC ya ini. Jadi membuat Bapak Ibu ya kedinginan, saya juga termasuk kedinginan ya. Ya, kemudian suasana yang lampu dengan sangat cerah sekali, kemudian altar juga bagus ya, maka tidak mengherankan di tempat yang senyaman ini kalau ada acara itu viral ya. Kemarin ya ada beberapa kali mantenan di sini dan juga wisudi di sini itu viral sampai ribuan orang yang melihat acara di ruang ini ya. Kemudian tadi mempelai berdua juga di atas ya, panas-panas ya, sudah foto-foto atau syuting ya. Semoga dengan sering adanya pemberkatan manten di sini, wihara ini semakin dikenal oleh masyarakat banyak ya, seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan dengan adanya internet ini ya, sehingga wihara ini didirikan betul-betul berguna dan bermanfaat ya. Wihara ini kurang lebih sudah berusia 2 tahun ya. Silakan Anda sekalian yang hadir di sini yang belum melihat ke atas ke lantai 3 ya, bisa nanti di sana melihat, bisa berdoa ya, ada beberapa altar ya. Dan saya lihat yang datang sini 2 tahun ini mereka ketagihan di sini. Ini membuktikan bahwa yang berdoa di sini banyak yang dikabulkan ya. Jadi kalau datang sekali tidak dikabulkan pasti kapok ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada acara yang berbahagia ini mempelai berdua yang dari tadi kita lihat membuat iri yang hadir ya, atas keceriaannya dan kebahagiaannya. Semoga keceriaan pada hari ini juga akan berlanjut sampai kapanpun ya, sampai kakek dan nenek ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita saksikan bersama pengukuhan perkawinan dengan ditandai salah satu ciri yaitu pemberkahan air ya. Pemberkahan air ini di dalam kitab suci Buddhis ya, itu juga ada memang tertulis ya, yang aslinya ditulis dalam kitab suci Buddhis di zaman Sang Buddha itu sebelum diberkati itu, jadi orang tua perempuan itu memegang tangan mempelai perempuan, orang tua perempuan megang tangan anaknya yang perempuan, kemudian ditumpangkan ke tangan yang laki ya. Di saat ditumpangkan itu sambil membawa pemberkahan air was ya, was pemberkahan, kemudian dipercikan di tumpangan tangan tadi ya. Jadi pemercikan manten itu sebenarnya bukan di mukanya ya. Kalau di muka kan kasihan tadi seperti di ya, dikerucuk banyu tadi seperti itu, dikocor banyu. Jadi kasihan ya, yang perempuan terutama pakai bedak kan rusak bedaknya ya.
Jadi lain waktu juga para romo itu jangan mukanya ya itu, jadi dicukup di tangan atau di badan kanan kiri aja ya, sambil diikuti doa semoga persahabatanmu ya menjadi pasangan suami istri tidak pernah akan rusak sampai kapanpun. Ini ada dasarnya di dalam Jataka Winaya 323 ya. Dengan diperciki ini sebagai ya, sarana atau sebagai bukti bahwa orang tua merestui hubungan Anda sebagai pasangan suami istri ya. Kemudian dimaknai juga yang lebih tinggi dengan diperciki air, Anda telah memasuki kehidupan spiritual ya. Jadi perkawinan bukan sekedar bersatunya dua insan yang berbeda jenis ya, bersatunya dua insan yang berlainan jenis, namun persatuan spiritual. Jadi bukan saja tujuannya nikah itu mendapatkan anak atau keturunan ya, tapi mendapatkan kebijaksanaan dan kesucian secara bersama-sama. Dibarengi saat ini juga mempelai berdua masih dikurudungi dengan kain kuning. Kain kuning itu simbol membangun kebijaksanaan secara bersama-sama dalam lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Jadi berjuanglah ingin mencapai kebijaksanaan, ingin mencapai kesucian. Sebab di dalam agama Buddha seseorang memperoleh kesucian itu bukan terbatas di kalangan para biku saja. Para perumah tangga pun juga banyak di zaman Sang Buddha telah berhasil mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Jadi tujuan dari pemberkatan ini agar Anda bisa berbahagia dalam kehidupan duniawi saat ini, namun juga tidak melupakan kehidupan yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu kehidupan yang akan datang. Dengan diberkati ya dari para rohaniwan, dari orang tua, semoga Anda semakin lega ya, bahwa hubungan kalian berdua betul-betul direstui oleh kedua belah pihak ya, sehingga akan rumah tangga akan selalu berbahagia. Dan dari kedua wali ini ya, yang datang ibu ya, ibu mungkin sudah tidak ada ayah lagi ya, pasti acara ini sangat mengharukan sekali di saat momen seperti ini. Namun tidak masalah ya, karena keadaan mudah-mudahan ya Anda sekalian ya melegakan kedua orang tua Anda karena telah mengantarkan Anda ke jenjang perkawinan ini dan melepaskan Anda ya sebagai pasangan yang sudah dewasa sehingga merelakan ya kalian berdua sebagai perumah tangga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di samping yang saya sebutkan tadi yang ditulis dalam kitab suci berkaitan dengan pemberkatan, ada beberapa hal di masa kehidupan Sang Buddha sangat ditekankan sekali. Bisa kita simpulkan kehadiran ajaran Sang Buddha di tengah-tengah masyarakat India pada waktu itu bukan saja bertujuan untuk membuat kehidupan bahagia di kehidupan yang akan datang, namun juga dengan ajaran-ajaran Sang Buddha memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kehidupan para perumah tangga dan tanpa kecuali juga hubungan ya perbaikan kehidupan dalam keluarga-keluarga yang akan melakukan pernikahan. Ditulis dalam kitab suci ya, Sang Buddha mengatakan pernikahan ketika orang tua memberi anak perempuan untuk mereka tanpa bayaran, atau ketika anak laki-laki atau perempuan untuk memilih pasangan mereka. Jadi di zaman Sang Buddha ya, itu Sang Buddha sempat mengkritisi ada beberapa orang tua ketika mau melepaskan anak perempuannya itu didahului permintaan syarat-syarat ya. Syarat-syarat finansial, harus membayar sekian juta, harus ngasih barang-barang tertentu sekian banyak, sehingga tidak sedikit pula ini memberatkan dari pihak yang laki-laki ya, rasa cinta ya itu terhalang ya
karena tidak mempunyai materi yang cukup. Ini maka Sang Buddha mengkritisi, memperbaiki dengan Dhamma Sang Buddha. Jadi perkawinan yang ingin bahagia adalah perkawinan yang tanpa diminta bayaran-bayaran yang memberatkan. Sebab kalau ada bayaran-bayaran nanti merasa yang bayar yang pihak laki itu bisa semena-mena merasa sudah beli, merasa sudah dibeli perempuannya atau istrinya. Ini tentunya tidak bagus untuk perkembangan selanjutnya. Kemudian juga ditulis dalam kitab suci Buddhis dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha. Ketika Pangeran Siddhartha memilih calon istrinya, dia menandai istrinya dengan memberikan cincin kepada wanita pilihannya. Sekarang pun cincin masih relevan juga dipakai oleh calon-calon manten Tadi sudah memasukkan cincin belum tadi? Nah, sudah juga sambil mengucapkan janji perkawinan. Saya pernah membaca ada teori tentang cincin itu. Cincin yang dimasukkan di masing-masing jari yang sudah terpakai itu tidak boleh loboh, tidak boleh longgar, tidak boleh sesak. Artinya apa? Cinta dan kesetiaan sudah menjadi pasangan suami istri, tidak boleh berubah lagi. Kan tidak sedikit kesetiaan terluntur karena waktu. Begitu sekarang masih kelihatan imut-imut pasti cinta tapi coba nanti umur 50-60 tahun imut-imut setelah jadi amit-amit belum tentu bisa berubah. Maka cinta dan kesetiaan itu betul-betul dijaga sampai kapanpun, dikala susah, dikala senang, dikala sakit, dikala sehat. Ujian kelangsungan perkawinan ini adalah kesetiaan itu. Apabila kita sudah tidak setia lagi antara satu dan yang lain, jangan berharap perkawinan itu bisa langgeng. Kemudian melalui ajaran Sang Buddha dicontohkan oleh orang tua dari Pangeran Siddhartha sendiri, ditulis putranya dapat nikah dengan gadis kasta rendah jika gadis itu berbudi luhur. Ia tidak peduli dengan kasta atau garis keturunan dari seorang istri. Ia hanya menginginkan keluhuran budi. Jadi di India pada waktu itu masih demikian ada kasta-kasta. Cinta dalam perkawinan itu tidak boleh dihalangi dengan kasta-kasta tertentu. Benih-benih cinta bisa muncul dari manapun, dan cinta itulah cinta yang murni yang harus dipertahankan tanpa terhalangi oleh kelas-kelas tertentu. Semoga dengan selesainya pelaksananya acara pemberkatan perkawinan ini yang dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian yang ikut merestui pemberkatan perkawinan ini, apa yang menjadi harapan mempelai berdua menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis benar-benar segera menjadi kenyataan. Dan saya berpesan kepada mempelai berdua, jangan datang ke wihara ini hanya semata-mata ingin mendapatkan sertifikat perkawinan. Di wihara ini banyak kegiatan-kegiatan yang harus Anda ikuti, menjadi umat di sini maupun menjadi umat-umat yang lain untuk membina diri agar Anda lebih berbahagia. Dan juga Anda akan dikasih oleh-oleh dari wihara ini berupa kitab suci. Jangan sampai kitab suci itu begitu diterima disimpan namun tidaknya juga dibuka. Di situ banyak resep-resep ajaran-ajaran Sang Buddha yang tetap relevan dipakai oleh Anda sebagai pedoman hidup Anda agar selalu berbahagia sampai kapanpun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai kedua. Sadhu, sadhu, sadhu.